Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah Musholla Darussalam yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim ya. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Sehingga kita senantiasa dikuatkan oleh Allah, dikokohkan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di jalan agama ini, diberikan rizki oleh Allah untuk bisa taubatan nasuha sebelum kita meninggal, dan kita diberikan oleh Allah husnul khotimah ya. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan ya bahasan kita tentang kitab taubat ya. Jadi di pekan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar ya tentang kewajiban untuk bertaubat ya, macam-macam dosa besar, kecil, kemudian juga ya, mengapa dosa-dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ya, dan seterusnya. Nah, malam ini akan kita lanjutkan tentang syarat-syarat taubat supaya taubat kita nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum itu saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pendahuluan sebelum taubat. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita ini bertobat? Pertama, kita harus mengetahui, mengingat betapa buruknya ya, pengaruh atau akibat dari dosa itu. Harus kita sadari betul ya. Harus kita ingat betul bahwa dosa itu memiliki akibat yang sangat buruk bagi kita. Baik itu dosa dan kemaksiatan kepada Allah maupun dosa-dosa yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Tentu akan berbeda ya syarat ya, taubat yang berkaitan dengan dosa-dosa kita dengan Allah dan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Dosa-dosa yang kita lakukan terhadap sesama manusia ini akan jauh lebih sulit dan rumit proses taubatnya dibandingkan dengan dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati ya, terhadap
sesama manusia. Saya ingin sampaikan misalnya akibat buruk terhadap dari dosa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Beliau mengatakan qala al-Imamu Ibnu al-Qayyim rahimahullah min uqubatil ma'ashi, ya, annaha tamhaku barakatal umri wa barakatal rizki wa barakatal ilmi wa barakatal amali wa barakatat ta'ah. Di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya. Dalam kitab beliau, ya, dalam kitab beliau penyakit dan obatnya, ya, Ad-Da' wad-Dawa. Jadi Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, di antara hukuman atau balasan berbagai kemaksiatan atau dosa yang dilakukan seseorang adalah bahwa maksiat itu akan menghancurkan atau melenyapkan keberkahan umur. Satu. Jadi kalau kita banyak melakukan dosa, kemaksiatan, nah ini umur kita, ya, akan berlalu tanpa keberkahan. Ketoke umure 50, 70, tapi dalam perjalanan waktu yang panjang itu, ketika dilihat apa kebaikan yang dilakukan di sepanjang umurnya itu, karena ya berkelimbangan dosa dan maksiat, ternyata tidak ada nilainya. Tapi ada orang yang mungkin umurnya hanya 30, 40, ya, tapi karena keberkahan umurnya, dia melakukan banyak kebaikan. Imam Nawawi itu umurnya tidak panjang, tapi kitabnya banyak. Ya, kitabnya dikaji oleh umat Islam sampai sekarang. Bahkan Imam Nawawi itu tidak sempat menikah, ya. Tapi karena umurnya barokah, keberkahan umurnya dicabut oleh Allah karena kemaksiatan itu, ya. Melenyapkan keberkahan rizki, ya, karena banyaknya dosa, kemaksiatan, apalagi di dalam memperoleh rizki itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak halal, sehingga tidak ada keberkahan di dalam rizki itu. Nah, sebenarnya keberkahan itu apa sih, saudara sekalian? Keberkahan itu kan ziyadatul khair, ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi di dalam usianya itu, ya, dia ada kebaikan-kebaikan, ya, di dalam memanfaatkan umur. Di dalam rizki meskipun sedikit, tapi ada ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan di dalam rizkinya itu. Karena di dalam rizki yang sedikit itu, mungkin dia menyisihkan untuk infak dan sedekah, untuk, ya, menghidupi keluarganya, ya. Dari rezeki yang berkah itu kemudian keluarganya menjadi semakin taat kepada Allah. Ini keberkahan. Tapi bisa jadi rezekinya banyak, tapi tidak ada keberkahan. Karena dia menyalurkan rezeki itu untuk, ya, berfoya-foya. Mungkin dia bisa memberikan itu, ini, tetapi di dalam harta atau di dalam aset yang dia beli itu tidak melahirkan kebaikan. Ada orang yang mungkin dengan rezekinya itu membeli kendaraan, tapi kendaraan itu kemudian bermanfaat, ya, untuk kegiatan sosial, ya, untuk dipinjamkan tetangganya saat dia membutuhkan. Nah, ini kan barokah. Tapi ada yang mungkin kendaraannya banyak, tapi hanya diparkir di tempat parkir. Nah, dia hanya menggunakan, ya, sekali
kendaraan A, B. Nah, ini kan tidak ada keberkahan. Nah, ini dicabut oleh Allah keberkahannya. Termasuk juga keberkahan ilmu. Ilmunya akeh tapi gak barokah karena di dalam ilmunya itu tidak membuahkan amal. Sehingga otaknya ini memang penuh dengan pengetahuan, dengan hafalan. Hafalan Al-Quran, tafsir, hadis, usul fikih dan lain-lain, tapi mana buahnya dari ilmu itu? Nah, ini tidak ada keberkahan juga. Padahal yang dibutuhkan, ya, yang kita butuhkan kan itu kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Tahu satu hadis, tahu satu ayat, tapi dia lakukan, dia laksanakan. Nah, ini berarti dia mendapat hidayah irsyad dan hidayah taufik. Tahu petunjuk dan dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan petunjuk itu. Ya. Sehingga ya dari perbuatan maksiat tersebut menurut Ibnu Qayyim ya, itu akan berakibat hilangnya ilmu, kekosongan jiwa, ditimpa kesulitan hidup, ada kegelapan hati, terjerumus dalam dosa dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita ketahui, ya, yang harus kita sadari bahwa akibat daripada dosa dan kemaksiatan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini yang pertama harus kita sadari sekalian. Nah, yang kedua mengingat betapa beratnya siksa Allah, betapa pedih, murka dan marahnya ketika sehingga engkau tidak sanggup menanggungnya. Jadi di dunia ya, akibat dosa dan kemaksiatan itu berbagai macam risiko negatif yang tadi yang kita sampaikan, di akhirat juga begitu. Ada balasan. Sebagaimana bahwa balasan kebaikan ya, akan mendapatkan kebaikan, balasan dosa dan kemaksiatan juga akan mendatangkan siksa. Nah, teman-teman sekalian, ada dalam salah satu hadis, satu ketika Rasulullah ya, ketika duduk-duduk santai bersama sahabat ini, penuh kekeluargaan, tiba-tiba Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat itu, wahai sahabatku, ma tadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa yang disebut sebagai orang yang bangkrut berat itu siapa? Nah, ini pertanyaan Rasulullah itu. Nah, para sahabat ini kemudian menjawab sebagaimana yang difahami oleh para sahabat itu. Al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, mereka yang tidak mempunyai harta apapun. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sahabat itu menjawab, jadi wong sing disebut bangkrut itu ya gak ndek donya, gak ndek modal, ya, tidak punya apa-apa, muflis. Hingga dulu itu kalau di pesantren itu kalau kita ngajak teman, ayo ke kantin, maaf saya muflis, artinya tidak punya uang.
Soalnya apa? Kirimannya durung teko. Nah, ya, muflis. Nah, ini hadisnya juga begitu, muflis. Nah, tapi kata Rasulullah, ya, beliau mengatakan al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wasatama annas dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah, bukan demikian wahai para sahabat, orang yang disebut dengan bangkrutnya berat itu bukan begitu. Tetapi adalah orang yang bangkrut yang berat di akhirat kelak adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dengan berbagai macam amal kebaikan. Amal sholat, ya, amal zakat, amal puasa, dan seterusnya. Tapi dia juga mencaci saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, memakan harta saudaranya dengan cara yang tidak halal, dan seterusnya. Ini saja. Jadi karena dia tadi misalnya mencaci, menghibah, memfitnah dan seterusnya, maka orang-orang yang difitnah itu, orang-orang yang dicaci itu, orang-orang yang diambil hartanya dengan tidak halal itu mengadu kepada Allah. Sehingga ya, pahala orang yang mencaci itu, yang memfitnah itu, yang menghibah itu diambil dan diberikan kepada orang yang dicaci. Pahala orang yang sholat yang banyak tadi, yang mencaci tadi, yang menghina tadi, diambil diberikan kepada orang yang dihina. Sampai entek. Nah, ketika habis, ya, tapi karena ya, dosa-dosa yang dilakukan kepada temannya tadi masih banyak, dosa orang yang dizolimi tadi itu diambil, diberikan kepada orang yang menzolimi. Sampai dia bangkrut. Saudara sekalian, di pengadilan Allah nanti, ya, orang-orang ini, kita semua ini sangat membutuhkan kebaikan pahala. Sehingga mereka nanti saling menuntut. Ya Allah, si fulan dulu pernah menyakiti saya. Dituntut. Kemudian sama Allah, pahala orang yang menyakiti ini diambil, diberikan kepada orang yang disakiti. Ya Allah, saya dulu pernah dicaci maki. Ya Allah, saya dulu pernah difitnah. Nah, ini menuntut. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut berat di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, di awal tadi saya katakan bahwa dosa-dosa dan kesalahan kita terhadap sesama kita itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih sulit di dalam proses pertaubatan. Karena begini ya, kalau dosa kita dengan Allah ya, maka kita ada satu tekad, ada kesungguhan ya, untuk menghentikan perbuatan maksiat itu ya. Kemudian kita menyesali
atas perbuatan maksiat itu, ya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Tapi jika maksiat dan dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka kita harus minta maaf dulu kepada sesama manusia yang kita telah berbuat dosa kepadanya. Bisa dosa dengan saudara kita itu karena membunuh, bisa karena harta, bisa karena kehormatan, atau menyakiti hati. Nah, ini kita harus minta maaf dulu. Karena terhadap Allah, ya Allah, selama ini saya lalai ya Allah, meninggalkan kewajiban atau syariatmu ya Allah, melanggar ya, laranganmu ya Allah, saya menyesal ya Allah, saya merasa berdosa ya, mohon ampun ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Seperti Nabi Adam, dia juga pernah bersalah. Ya mohon ampun. Karena kesalahan ini hanya berkaitan dengan Allah. Tapi kalau terhadap manusia, kita harus minta maaf, minta dihalalkan ya, kepada orang yang kita berbuat kesalahan. Bahkan kalau terkait dengan membunuh, itu harus kita ungkapkan, saya pernah membunuh ini, misalnya saudaramu, bagaimana? Akan berlaku di situ hukum kisos atau dimaafkan? Ini kalau itu dengan sengaja, itu lakukan. Kalau harta kita harus mengembalikan. Nah, kalau kehormatan, guys sekalian. Kalau kehormatan bagaimana? Misalnya kita pernah memfitnah, kita pernah mencaci maki, kita pernah suudzon terhadap saudara kita, kita pernah mengambil, mohon maaf, misalnya kita ya, kadang-kadang misalnya hutang ya, tapi kita belum minta dihalalkan, ini nanti juga akan ditagih. Itu kan berarti mau mengambil hak saudara kita ya, ini tanpa minta dihalalkan. Oleh sebab itu kalau menurut saya, kalau kita misalnya akadnya itu hutang, ya, kalau kita memang nggak mampu, ya kita sampaikan terus terang. Mohon maaf, saya belum bisa bayar, terus oh ya enggak apa-apa, saya halalkan. Nah, ini lebih pas. Daripada kita enggak ngomong apa-apa, diam dan lain-lain. Nah, ini ya kalau yang kita hutang itu secara sadar dan ikhlas sudah saya halalkan. Nah, ini kan lebih. Tapi kalau enggak, ini bisa dituntut. Nah, tapi yang lebih sulit itu sekalian. Tadi kita memfitnah, kita suudzon. Sebab itu sering saya sampaikan, ya, husnudzon meskipun salah itu lebih baik daripada suudzon meskipun benar. Ada tetangga kita ya, memiliki anak perempuan, kemudian jam 2 kok baru pulang diantar laki-laki. Kemudian kita berpikir yang negatif. Ini perempuan kok pulang malam diantar laki-laki. Terus kemudian kita suudzon, pasti gini. Nah, ini kan berbahaya juga. Kenapa enggak kita misalnya lebih baik husnudzon saja? Oh, mungkin dia kemalaman dan lain-lain, ada perlu dan lain-lain sehingga diantar, ya, mungkin itu saudaranya. Nah, ini kan husnudzon. Sehingga sesama orang yang beriman dan muslim itu ya, ketika melihat saudaranya melakukan hal yang tidak baik, itu kita ini diminta untuk mencari 100 alasan. Diundang kok gak teko, ya. Mas,
biasa diundang gak tahu teko tapi nak ngundang pengen uang di uang teko. Nah, kenapa kita tidak mencari banyak alasan? Oh mungkin dia sibuk, mungkin ada perluan dan seterusnya sampai kita tidak punya peluang untuk suudzon. Yang kasus tadi misalnya wis suudzon wis wajar wong biyen wong tuane ya ngono, repot kabeh nanti jadi meluas. Nah, sekalian dosa-dosa yang terkait dengan manusia ini akan lebih sulit ya proses untuk pertobatannya. Sebab itu membersihkan hati dan jiwa itu ya tidak segampang membersihkan pakaian yang dicuci dengan mesin cuci. Kalau baju kotor ya dibawa ke laundry atau kita cuci sendiri, itu bersih, tapi hati tidak gampang. Sakit hati, kebencian, kedengkian sesama orang-orang yang beriman itu sulit sekali. Sehingga perlu latihan-latihan ya, latihan-latihan. Sehingga di dalam kitab Minhajul Qasidin ini juga dijelaskan secara detail bagaimana kalau kita ini menyelesaikan urusan kita dengan sesama saudara kita yang sifatnya membunuh ya, hak manusia yang berkenaan dengan harta, yang misalnya merampas, khianat, penipuan dan seterusnya, terus kemudian juga kejahatan terhadap kehormatan dan menyakiti hati. Nah, terus sekalian, kalau terkait dengan manusia ini kan banyak nanti kendalanya ya. Misalnya dari mulai balik kan kita ingat-ingat itu. Ya, kalau terkait dengan hak-hak Allah mungkin, oh ya aku dulu itu sudah balik tapi sering meninggalkan sholat, terus sering meninggalkan puasa. Saat saya sudah mulai rezekinya gampang ya, saya sudah wajib zakat tapi saya tidak mengeluarkan. Nah, ketika kita menyadari itu dan kemudian kita bertobat, ini kan hanya berhubungan dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia, dulu saya pernah memfitnah si A. Si A ini sekarang di mana? Ini kan agak sulit. Meskipun di dalam agama kita untuk minta maaf itu tidak harus disebutkan. Dulu saya pernah memfitnah kamu, dulu saya pernah mendengki, enggak. Mungkin cukup saya mungkin selama ini memiliki banyak kesalahan dan lain-lain, saya mohon maaf. Tapi kalau sudah tidak ketemu bagaimana? Harta juga begitu. Dulu saya pernah, kalau mencuri mungkin enggak ya, pernah janji gini atau saya hutang tapi saya belum bayar ya. Nah itu kalau sudah tidak ketemu gimana? Sehingga saudara sekalian, di dalam persoalan itu ya kita mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kita harus memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan ya. Supaya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kalau dulu kita sering meninggalkan sholat, ya sekarang sholatlah yang baik. Kita sempurnakan sholat, kita perbanyak sholat. Sholat sunnah. Supaya bisa menghilangkan. Kalau dulu kita pernah misalnya sudah waktunya mengeluarkan zakat tapi enggak, ya kita memperbanyak sekarang. Berzakat, bersedekah supaya kebaikan kita bisa
menghapuskan kesalahan. Kalau terhadap hak-hak orang lain, ya, misalnya terkait kehormatan, saya dulu pernah menghinanya. Coba kita doakan agar saudara-saudara kita ini ya diampuni oleh Allah, ya. Kemudian juga ya memberikan kabar atau memujinya ketika kita bertemu dengan saudara kita. Bukan menjahat, karena dulu kita pernah mungkin merendahkannya, terus memfitnah. Nah, ini kita harus bersihkan nama baik yang bersangkutan itu ya, ketika kita ngobrol dengan yang lain. Jadi wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia menghapuskannya. Saya si A dulu pernah kita beritakan yang tidak baik, ya. Kemudian si A ini mungkin sudah meninggal, si A ini sudah jauh pindah dari kita, ya kita berusaha untuk memberitakan ya kebaikan bagi si A. Si A ini orangnya baik, tidak benar kalau dulu dia dikatakan begini. Ini salah satu cara mengembalikan nama baik yang bersangkutan. Jadi bila dia menyakiti orang-orang, maka dia meleburnya dengan berbuat baik kepada mereka. Bahkan mungkin kalau perlu, kalau kita merasa dulu saya pernah ya mohon maaf dalam tanda kutip berhutang tapi saya belum minta dihalalkan, bisa jadi kita berinfak, kita pahalanya kita atasnamakan untuk mereka. Kalau yang bersangkutan sudah meninggal. Dulu saya pernah ya waktu habis lulus dari pesantren itu, kemudian diajak teman saya karena beliau itu mau daftar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, karena saya ini ya termasuk orang yang pas-pasan ya, kan diajak ya kan, tidak punya sanggup, akhirnya saya itu ya seperti pinjam ya. Pinjam atau waktu begitu lama, ada waktu saya ditanya waktu itu, aduh saya belum punya uang gitu. Tapi terakhir saya mikir, sekarang sudah jadi profesor di IAIN Syarif Hidayatullah. Saya pernah telepon, saya itu namanya itu GM Muslimin, GM. Saya dulu pernah punya hutang ya. Terus dia bilang gitu, enggak ada. Enggak ada. Jadi artinya ya mungkin sudah dihalalkan. Dan kadang-kadang mohon maaf sekalian, kalau hal semacam itu kadang-kadang kita itu ingat hal-hal semacam itu kadang-kadang tidak tahu ya, mungkin karena karena hal yang tidak baik kadang diingatkan oleh Allah juga. Jadi saya kadang-kadang ya sing kira-kira hal-hal yang tidak baik, yang kemaksiatan itu kadang-kadang, atau hal-hal yang kok kenemenen ya di dalam melakukan itu kadang-kadang itu kita ingat. Nah, waktu di kos di Surabaya saya pernah loncat pagar dimarahi oleh yang punya itu, ya ingat. Kalau hal-hal seperti itu kadang-kadang ingat. Nah, malam-malam terus ngajak temen teman laki-laki maksudnya, loncat pagar itu ingat, dimarahi itu ingat, ada seperti itu. Ya itu kan. Jadi kalau saya baca juga ini berat sekali ya, yang terkait dengan hak-hak orang lain ini. Ya. Hak manusia yang berkenaan dengan harta, ya. Kemudian yang berkenaan dengan kehormatan, menyakiti hati itu. Nah,
Maksud saya saudara sekalian, terkait dengan hubungan sesama manusia ini, ya, kita ini harus lebih berhati-hati. Sehingga ya apa ya, hubungan sesama kita itu menjadi enak. Jadi enak. Tidak mudah untuk bersuudzon, ya, berburuk sangka, tidak mudah untuk menyebarkan aib saudara kita, ya. Apalagi yang kabar-kabar yang belum jelas, ya. Kalau misalnya saudara kita itu punya aib, ya, hendaknya justru kita tutupi, ya. Terus kemudian membersihkan hati kita untuk tidak dengki, iri, ya. Kemudian tidak hasad. Ini karena memang bahasan kita ini kan bab tentang pensucian jiwa dan hati, ya, memang akan berkisar di situ. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi bertaubat itu sangat diperintahkan oleh Allah dan sifatnya itu ada segera. Wasari'u, segera. Karena apa? Karena ketika seseorang menunda-nunda taubat, ini akan menghadapi bahaya yang besar. Menghadapi bahaya yang besar. Bahaya yang besar itu pertama, ya, yaitu tadi, ya, kegelapan yang akan menyelimuti diri dan hati kita. Kehilangan keberkahan umur, harta, ya, dan lain-lain. Nah, ini termasuk bahaya besar karena kita menunda pertobatan. Maka ada salah seorang ulama soleh, itu dia berusaha untuk melihat efek dari dosa itu dari apa-apa yang dia alami. Ketika melihat sepeda motornya mogok, ini dia langsung berpikir, dosa apa yang saya lakukan sehingga kendaraan saya kok mogok. Nah, omaya akeh tikusi, itu juga langsung introspeksi. Apa tikus kok kerasa nenggonku? Dosa apa yang saya lakukan? Jadi mereka sensitif. Sampai misalnya aku kok angel ya bangun malam. Alarm wis tak setel jam loro, jam telu, jam setengah papat, kok lewat terus. Nah, ini mereka introspeksi. Apa aku kakean mangan ya, sehingga karena kakean mangan itu gak iso tangi, ya kan gitu. Lah ini sensitif sekalian, membangun kesadaran. Apa aku sadurunge turu mau lali berdoa, bisa lali berwudu, atau sebelum tidur tadi saya delok YouTube porno. Lah itu kan kita bisa ini saya juga introspeksi ya. Dalam maksud saya menyampaikan itu, ini saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Jangan dianggap waduh ngeritik jenengan. Enggak. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Ini evaluasi. Itu pengaruh dari dosa. Sehingga dari kesadaran itu kita berusaha untuk memperbaiki diri, bertekad. Nah gitu. Kan harus segera. Meskipun saudara sekalian kita tidak bisa memperlakukan hal ini secara umum. Karena secara teori ya, kalau sifatnya itu umum mesti ada pengecualian. Saiki kenapa Rasulullah kok orangnya alim berarti kok bisa diuji? Ya, berarti ujian yang ditimpakan oleh Rasul itu bukan karena dosa. Sehingga kita juga tidak boleh menilai orang, oh ini mungkin karena dosa ini sehingga dia diberi ujian, yang tidak bisa juga.
Tapi kita berbicara ya dalam konsep atau teori yang umum bahwa dosa itu akan mengakibatkan pengaruh yang tidak baik. Tapi tidak boleh kita menilai ketika seseorang diuji kemudian itu paling gak rajin sholat, ya tidak bisa juga gitu. Siapa tahu itu sifatnya ujian bukan azab. Nah, tapi kita berbicara secara umum. Jadi bahwa ketika orang bermaksiat, berdosa itu akan begini ya. Tapi kalau orang mengalami begini-begini bukan berarti dia banyak dosa dan maksiat. Nah, yang kedua saudara sekalian, ya, ia terserang penyakit atau bahkan ajalnya datang sehingga tidak ada waktu lagi untuk menghapus dosa-dosanya atau tidak sempat bertaubatan secara nasuha. Jadi kalau kita menunda-nunda, terus kemudian ya, faidza jaa ajaluhum, kemudian datang ajal itu dan kita belum sempat bertaubat, nah ini bahaya besar. Bahaya besar. Sehingga kita menghadap kepada Allah sebelum kita melakukan taubatan nasuha. Sehingga doa yang seharusnya senantiasa kita panjatkan adalah Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan kami rizki untuk bertaubatan secara nasuha sebelum kematian. Sehingga menunda-nunda pertaubatan itu berbahaya, ya. Ada dua bahaya besar ya yang akan ditanggung oleh yang menunda-nunda itu. Satu bahaya ketika Allah tidak menurunkan keberkahan di dalam hidupnya. Ya, keberkahan rizki, keberkahan umur, keberkahan amal, keberkahan ilmu, ini tidak berkah. Kenapa? Ya. Karena cahaya Allah itu tidak akan turun bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, yang kedua, kita tidak tahu kapan ajal kita itu menjemput. Ya. Untuk mati tidak harus tua, untuk mati tidak harus sakit. Kalau orang mau meninggal harus sakit dulu. Mungkin dia secara psikologis sudah persiapan. Aku wis loro rek, tak sergep ibadah, tak sergep istighfar, tak sergep berinfak. Aku wis loro-loron. Kemungkinan saya juga akan segera mati. Nah, itu bisa diantisipasi, bisa dikondisikan. Tapi kalau kita ini sehat, ya, begeger seperti ini, tiba-tiba meninggal, nah, mungkin kita belum sempat, ya. Karena kita menganggap, aku sehat, aku enom. Aku kan bisa tobat nanti. Ini menunda-nunda. Karena salah satu penyebab orang yang menunda-nunda tobat itu biasanya karena tulul amal, panjang angan-angan. Aku bisa kudu ngene, aku bisa kudu ngene, aku bisa ngene, aku bisa enom dan lain. Engko arek nek aku wis tuwek. Engko arek nek aku wis pensiun. Nah, durung pensiun wis mati. Lah apa wong ibadah kok ngenteni wis pensiun? Loh, kalau pensiun kan waktunya panjang. Nah, waktunya banyak. Kalau saya kerja, lah apa kok gak iso kerja beribadah? Kadang-kadang orang juga ada yang gitu. Aku nak pensiun tak ngaji terus rek. Durung pensiun mati. Nah, ini saya sekali maksudnya ya ini ya mengingatkan kita semua bahwa menyegerakan taubat itu satu keharusan, kalau menunda-nunda itu sangat berbahaya. Khususnya berbahaya ketika tiba-tiba ajal kita ini diambil oleh Allah.
Dan dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia itu juga harus berhati-hati. Karena prosesnya akan lebih rumit. Apalagi nanti kalau sampai kita menghadap di hadapan Allah dan kita ini kemudian dituntut ya oleh saudara-saudara kita yang kita telah berbuat zalim kepadanya. Bisa jadi orang yang bangkrut di akhirat. Nah, mudah-mudahan sekalian bahasan. Oh iya, Pak. Saya itu sudah minta maaf sama dia. Ternyata dia tidak maafkan saya. Itu gimana? Ya, yang penting kalau menurut saya Pak Parsi sudah mengakui kesalahan ya dan mohon maaf dengan sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan Allah akan memaafkan itu ya. Kalau saudaranya tidak memaafkan itu sebenarnya dia juga dalam posisi yang tidak benar juga. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf ya. Dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau dia minta maaf dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah. Kenapa kita sebagai manusia ya tidak juga mudah untuk memaafkan sebagaimana Allah itu mudah untuk memaafkan hambanya. Yang penting Pak Parsi sudah mengakui dengan sungguh-sungguh atas kelemahan, kesalahan, kelalaian dan bersungguh-sungguh untuk minta maaf. Ya, mudah-mudahan. Kalau kita punya salah sama kita korban, tapi kalau kita namanya itu terlalu rendah, katanya korban pahala saya dikasihkan gitu. Nah, kalau ini dikasihkan itu, tadi kan saya ini kan punya salah. Tapi kan sampean sudah minta maaf kan? Iya, kan pahala saya dikasihkan gitu. Ya, artinya ketika kita menghadap kepada Allah, persoalan ini belum clear. Nah, oleh sebab itu seharusnya di saat kita di dunia ini kita clearkan lah. Kita clearkan. Ya kita minta maaf. Tadi kan Pak Parsi sudah minta maaf. Kalau tidak dia tidak mau memaafkan, ya itu urusan dia. Yang penting kita sebagai orang yang merasa bersalah sudah minta maaf, maksudnya gitu. Nah, insya Allah nanti di hadapan Allah ya mungkin tentu akan ada kebijakan yang lain atau ada pengadilan yang lain loh. Kan dia misalnya ya saya juga tidak tahu. Kan ini dia kan sudah minta maaf sama kamu, kenapa kan tidak makan? Misalnya seperti itu. Tapi yang terakhir tadi sebenarnya saya belum begitu jelas maksudnya Pak Parsi. Yang pertama kan sudah oke ya. Yang kedua tadi gimana? Saya punya salah sama seseorang. Kalau dia dikasih materi, pahala saya itu dikasihkan itu. Supaya pahala saya dikasihkan itu. Nah ya itu tadi diselesaikan. Jadi artinya gini, ketika kita masih di dunia ya, kalau masih ketemu sama Pak Zuhri misalnya, minta maaf sama Pak Zuhri, saya minta maaf, mungkin dalam perjalanan hidup saya dengan sampean itu saya pernah melakukan kesalahan dan itu tidak perlu dijelaskan satu-satu, saya pernah memfitnah, tidak usah. Terus Pak Zuhri, oh ya Pak Parsi sudah saya maafkan semua. Kenapa? Nah, ya tadi itu yang seperti yang awal tadi, Allah itu Maha Pemaaf. Ya Pak Zuhri juga bisa jadi salah. Loh, kenapa kok tidak? Padahal ya orang yang bertakwa itu ya kan al-kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wa yuhibbul muslimin. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang suka memaafkan, terus kemudian orang yang berbuat baik. Kalau wis dijalui maaf tapi tidak gelem, ya mungkin dia bukan berarti orang yang bertakwa. Iya. Mudah-mudahan ya. Ya, itu aja Pak Parsi, gak usah. Pokoknya kita sungguh-sungguh minta maaf karena dia gak gelem ya. Mudah-mudahan dosanya ya. Ya wis. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.